Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Sebelumnya, kalian persiapkan dulu buku paket Bupena dan alat tulis kalian. Nah, kalian buka ya buku paket kalian halaman 161. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama, mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Yang kedua, membandingkan berat benda. Yang ketiga, menghias kotak tisu. Yang keempat, menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Yang kelima, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Yang keenam, menyusun kalimat tanya dari teks. Yang ketujuh, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Dan yang kedelapan, membandingkan berat benda. Pendamping pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh percakapan antara Lani dan Komang berikut. Lani berkata, "Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang." Komang menjawab, "Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah." Lalu Lani berkata, "Ayo Komang, kita petik bunganya." Komang menjawab, "Tidak boleh Lani." Lalu Lani bertanya, "Mengapa tidak boleh dipetik Komang?" Komang menjawab, "Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman." Selanjutnya, yuk kita berlatih bersama-sama soal yang ada di bawahnya. Soal yang pertama, perbaiki percakapan berikut dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Dedi berkata, "Mengapa rumput di sekitar tumbuhan jagung ini banyak sekali?" Pak Tani menjawab, "Karena rumput termasuk gulma, Dik Dedi." Dedi berkata, "Apa itu gulma, Pak?" Pak Tani menjawab, "Gulma adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan. Tanaman tersebut mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya." Lalu Dedi bertanya lagi, "Apakah gulma harus dicabuti, Pak?" Pak Tani menjawab, "Betul, Dik Dedi, agar pertumbuhan tanaman jagung tidak terhambat." Nah, di mana ya seharusnya kata tanya terletak? Ya, yang pertama, di kalimat "Mengapa rumput di sekitar tumbuhan jagung ini banyak sekali?" Lalu yang kedua, pada kalimat "Apa itu gulma, Pak?" Dan yang ketiga, pada kalimat "Apakah gulma harus dicabuti, Pak?" Seperti ini ya anak-anak, kalian salin di buku paket kalian. Pertanyaan yang kedua, bacalah percakapan antara Dedi dan Pak Tani bersama teman sebelahmu. Bacalah menggunakan intonasi yang tepat. Nah, di awal tadi sudah Ustazah berikan contoh ya cara membacanya. Kalian praktekkan sendiri di rumah. Selanjutnya, muatan matematika. Membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya sama, maka kita langsung dapat membandingkannya.
Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berikut. Yang pertama, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau turun 3 tangga, jadi nolnya tambah 3. Yang kedua, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, jadi turun 1 tangga. Nolnya ditambah 1. Lalu yang ketiga, 1 hektogram sama dengan 100 gram, jadi turun tangga 2. Jadi nolnya ditambah 2. Kalian ingat-ingat ya anak-anak. Sekarang yuk kita berlatih bersama-sama soal pada halaman 163. Soal yang pertama, tuliskan berat buah dan berilah tanda centang untuk buah yang lebih berat. Poin A. Ada gambar berat duku. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar yang pertama beratnya 1 kg dan berat yang kedua yaitu 800 gram. Nah, di sini kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu, yaitu diubah menjadi gram semuanya. Berat duku yang pertama, 1 kg. Jika diubah ke dalam gram, menjadi berapa ya anak-anak? Ya, 1000 gram. Lalu berat duku yang kedua, langsung kita tuliskan, 800 gram. Jadi lebih berat mana ya antara 1000 gram dan 800 gram? Ya, 1000 gram. Jadi kita centang berat duku yang 1 kilogram atau 1000 gram. Poin B, ada gambar apel, 2 apel. Berat apel yang pertama yaitu 5 kilogram. Berat apel yang kedua yaitu 30 hektogram. Di sini kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu, yaitu diubah menjadi ke dalam hektogram. Berat apel yang pertama 5 kilogram. Jika diubah menjadi hektogram yaitu 50 hektogram. Lalu gambar berat apel yang kedua 30 hektogram. Langsung kita salin. Jadi, berat mana ya kira-kira? Ya, berat apel yang pertama, yaitu 5 kg atau 50 hektogram. Kita centang seperti ini. Kalian salin di buku paket kalian. Selanjutnya, soal yang kedua. Bandingkanlah dengan menggunakan lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama berat dengan. Poin A, ada 2 gambar. Nah, berat yang pertama yaitu 300 gram, berat yang kedua yaitu 5 hektogram. Di sini kalian setarakan terlebih dahulu ya anak-anak, kalian pilih salah satu. Ustazah Elvi pilih 5 hektogram diubah menjadi 500 gram. Jadi 300 gram lebih ringan dari 500 gram. Poin C. Berat benda yang pertama yaitu 4200 gram, berat yang kedua yaitu 4 kg. Kalian setarakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ustazah Elvi pilih 4 kg diubah menjadi 4000 gram. Jadi 4200 gram lebih berat dari 4000 gram. Poin B. Berat yang pertama yaitu 5 hektogram. Berat yang kedua yaitu 5 kg. Kita pilih salah satu untuk menyetarakannya. Nah, misalnya 50 hektogram diubah menjadi 5 kg. Jadi, 5 kg sama berat dengan 5 kg. Poin D. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama terdiri dari berat 1 kg ditambah berat 1 kg. Dan gambar yang kedua, berat yang pertama 1000 gram dan berat yang kedua yaitu 1000 gram. Jadi jika ditambah menjadi 2000 gram. Nah, kita tulis seperti ini dulu, 2 kg. Dan berat yang kedua 1000 ditambah 1000 menjadi 2000 gram. Jika kita ubah ke dalam kilogram menjadi 2 kilogram.
Kata pembandingnya yaitu sama berat dengan. Kalian pahami ya anak-anak? Lalu kalian salin di buku paket kalian. Selanjutnya muatan SPDP, pendalaman materi, menghias kotak tisu. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, kain perca, kain flanel, benang rajut, koran, dan lain sebagainya. Untuk bahan tambahan bisa menggunakan pensil, penggaris, lem, dan gunting. Seperti ini ya anak-anak contohnya. Nah, ini adalah contoh menghias kotak tisu dari kemasan makanan. Ini contoh membuat kotak tisu dari kardus. Nah, seperti ini adalah contoh menghias kotak tisu dari kain perca. Seperti ini adalah contoh menghias kotak tisu dari kain flanel. Seperti ini adalah contoh menghias kotak tisu dari benang rajut. Dan seperti ini adalah contoh membuat dan menghias kotak tisu dari koran. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat pada buku paket kalian halaman 164. Pendamping pembelajaran 2, muatan PPKN, pendalaman materi, menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita, misalnya di sekolah. Tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman antara lain, yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama. Dan yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, berikut adalah contoh aktivitas Ustadz Ustazah MI Al-Irsyad Madiun merawat tanaman di sekolah. Selanjutnya, yuk kita berlatih bersama-sama soal yang ada pada halaman 165. Soal yang pertama, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dan tanda silang jika tidak sesuai dengan aturan merawat tanaman di sekolah. Gambar yang pertama, harus kuberi pupuk secara teratur agar cabainya tumbuh banyak. Gambar yang kedua, aku siram yang banyak jadi besok tidak usah kusiram lagi. Nah, apa alasanmu gambar tersebut sesuai dan tidak sesuai dengan aturan merawat tanaman di sekolah? Jadi yang sesuai gambar yang pertama ya anak-anak, harus kuberi pupuk secara teratur agar cabainya tumbuh banyak. Dan gambar yang kedua tidak sesuai. Nah, untuk alasannya gambar yang pertama karena jika memberi pupuk secara teratur akan tumbuh subur. Lalu gambar yang kedua tidak sesuai karena menyiram terlalu banyak akan membuat tanaman membusuk. Soal yang kedua, tanaman di pekarangan sekolah sudah mulai layu. Apa yang harus warga sekolah lakukan? Yaitu menyiramnya dengan rutin agar tidak layu. Soal yang ketiga, siswa meletakkan tanaman hias di dekat jendela. Benarkah tindakan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabnya yaitu benar. Hal itu bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Nah, kalian tulis ya, boleh di buku paket atau buku tulis kalian. Dan kalian fahami ya.
Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui kan ciri-ciri kalimat tanya, yaitu memiliki tanda tanya pada akhir kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa, untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana, untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa, untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan, untuk menanyakan waktu. Dan yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan penjelasan. Perhatikan contoh berikut. Ada percakapan antara Adi dan Beni. Adi berkata, "Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni?" Lalu Beni menjawab, "Setiap hari sekali, Adi." Jadi, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Nah, di sini dijawab setiap hari sekali. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi, menyusun kalimat tanya. Yuk, kita ingat kembali materi tentang kalimat tanya. Dalam membuat kalimat tanya, kalian perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman sekolah. Tidak lupa, Beni memberinya pupuk. Nah, perhatikan kalimat pertamanya. Kalimat pertama berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Nah, seperti ini. Pertanyaannya jadi, siapa yang gemar menanam tanaman? Jawabannya yaitu Beni, karena Beni adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa. Nah, kalian pahami ya anak-anak? Selanjutnya, yuk kita berlatih bersama-sama soal pada halaman 168. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Dedi memiliki kelinci sebagai hewan peliharaannya. Kelinci milik Dedi diberi nama si Putih. Dedi sangat menyayangi si Putih sehingga Dedi memberi makan kelincinya itu secara teratur. Dedi memberi makan setiap pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan biasanya wortel dan daun selada. Makanan yang diberikan harus bersih agar si Putih tetap sehat. Buatlah 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan teks tersebut. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, apa hewan peliharaan Dedi? Jawabannya yaitu kelinci. Soal yang kedua, kapan Dedi memberi makan kelinci? Jawabnya setiap pagi dan sore hari. Lalu, pertanyaan yang ketiga, mengapa makanan yang diberikan harus bersih? Jawabannya agar si Putih tetap sehat. Kalian juga boleh menggunakan kalimat tanya yang lainnya ya. Selanjutnya, muatan SPDB, pendalaman materi. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan.
Berikut contoh karya dari bahan buatan. Contoh yang pertama, burung hias yang terbuat dari kertas. Bisa dari kertas lipat atau kertas yang lainnya. Contoh yang kedua, tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Nah, di sini contohnya terbuat dari plastik kemasan bungkus kopi atau yang lainnya juga boleh ya anak-anak. Contoh yang ketiga, tas rajut yang terbuat dari benang wol. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Sekarang yuk kita berlatih bersama-sama soal yang ada pada buku paket kalian halaman 169. Soal yang pertama, perhatikan benda-benda berikut. Berilah tanda centang yang termasuk ke dalam bahan buatan untuk membuat karya seni. Nah, beras termasuk bahan alami. Sedotan termasuk bahan buatan, kita centang. Tusuk gigi bahan alami. Plastisin bahan buatan, kita centang. Biji jagung, bahan alami. Manik-manik, bahan buatan, kita centang. Botol plastik, bahan buatan. Tanah liat, bahan alami. Daun kering, bahan alami. Kain perca, bahan buatan, kita centang. Bunga kering, bahan alami. Pasir, bahan alami. Kulit kerang, bahan alami. Cangkang telur, bahan alami. Benang kasur, bahan buatan, kita centang. Kertas lipat juga bahan buatan, kita centang. Koran, bahan buatan, kita centang. Kardus termasuk bahan buatan juga, kita centang. Biji saga termasuk bahan alami. Tangkai es krim termasuk bahan buatan, kita centang. Soal yang kedua, tuliskan bahan-bahan yang digunakan pada karya berikut. Poin A, tas belanja, yaitu terbuat dari plastik kemasan makanan. Poin B, bunga lipat, terbuat dari kertas lipat. Poin C, gerabah, terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, muatan matematika, pendalaman materi, membandingkan berat benda. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda. Satuan berat benda dapat berupa kilogram, hektogram, atau gram. Nah, tadi di awal sudah kita pelajari anak-anak, kita ulangi kembali. Contohnya seperti ini. Berat duku yang pertama yaitu 1 kg, berat duku yang kedua yaitu 800 gram. Berat duku yang pertama kita tulis 1 kg, selanjutnya kita ubah ke dalam gram, yaitu menjadi 1000 gram. Dan berat duku yang kedua yaitu langsung kita tulis 800 gram. Nah, jadi di sini sudah setara ya anak-anak antara 1000 gram dan 800 gram. Dan ternyata lebih berat duku yang pertama yaitu 1000 gram. Jadi kata pembandingnya yaitu 1000 gram lebih berat dari 800 gram. Mudah bukan? Kalian pelajari ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Tetap semangat belajar ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Semangat belajar anak-anak hebat. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat.